banget kak. Ternyata bapak udah ada ya kak. Nih, ada surat. Lo tuh nggak sopan banget ya. Gua sama Leo tuh masih sedih. Ini surat apaan? Surat wasiat. Berarti saya sudah dulu. Wasiat. Kapan bapak bikin wasiat ini? Kok gua sama Leo nggak tahu? Dari sebelum bapak meninggal sudah dibuat itu. Ini aja atas nama lo. Nama gua sama Leo nggak ada. Apa maksud lo? Ya, karena gue bisa mengelola semua itu. Kalian bisa apa? Kamu bilang ini kehendak bapak kak. Bapak aja nggak kenalin aku waktu aku jenguk dia. Dia aja nggak tahu muka aku apalagi nama aku. Kapan bapak bisa buat surat wasiat kak? Kamu lihat, itu kan sudah ada tanda tangan, sudah disahkan oleh notaris. Menurut gua ini belum sah. Gua nggak mau. Pokoknya gua sama Leo harus nemuin Pak Santoso dulu. Oke, ya. Permisi. Ini surat wasiatnya. Iya Pak. Ini wasiat tulis dalam notaris yang bukan wasiat oralogis. Kondisi bapak kalian emang kayak gimana sebelum meninggal? Bapak itu mengalami demensia berat Pak sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi perkembangannya itu cepat Pak. Dalam 3 hari terakhir sebelum Bapak meninggal sudah tidak mengenali orang-orang di sekitar. Iya bener pak. Terakhir kali saya jenguk bapak juga, bapak itu udah nggak kenal muka saya. Dia juga nggak tahu nama saya pak. Kapan surat wasiat ini ditandatangani? Dari stempel notarisnya Pak sekitar 3 hari yang lalu Pak sebelum Bapak meninggal. Berarti kondisi bapak sudah berlangsung sekitar 2 minggu yang lalu saat dia menandatangani surat wasiatnya. Benar Pak? Ini saksi pertama Hendra. Iya Pak, benar. Hendra itu kakak saya. Seluruh harta bapak di dalam surat wasiat ini untuk Hendra dan ia mulai menjadi saksi atas surat wasiat ini. Benar Pak. Ada di pasal 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saya bacakan aja intinya. Surat wasiat tidak boleh memiliki kepentingan apapun atas isi wasiat yang disaksikannya. Seorang yang menjadi saksi sekaligus penerima seluruh harta itu catat formil. Berarti udah nggak bisa lagi yang diperbaiki atau direvisi. Berarti itu melanggar hukum pak. Dan Jelas. lawan. Jelas melanggar hukum. Pak, bapak bilang tadi kan ada 2 masalah ya pak. Masalah yang kedua itu apa pak? Kondisi bapak kalian ketika menandatangani kan sama-sama kita tahu sedang mengidap kondisi demensia tadi. Di pasal 893 KUH Perdata itu dijelaskan kalau membuat itu harus cakap dalam berpikir, artinya ia sadar apa yang ia lakukan, apa yang ia miliki, dan apa yang ia tinggalkan. Kalau salah satunya nggak terpenuhi gimana pak? Berarti itu nggak memenuhi syarat material. Jadi kan syarat formil tidak terpenuhi, syarat material pula tidak terpenuhi, maka ada 2 masalah. Berarti wasiatnya bisa dibatalkan ya? Secara hukum iya, cuman kita nggak bisa terburu-buru juga, karena kita perlu mengumpulkan banyak bukti sebelum kita masuk ke pengadilan. Baik, sebelum dimulainya forum ini, saya minta kepada saudara-saudari untuk memperhatikan saya ketika saya berbicara. Nanti akan ada waktunya, saya berikan kesempatan kepada saudara-saudari untuk berbicara juga. Dapat dipahami? Baik, Pak. Tujuan diadakannya forum ini bukan untuk menyalahkan salah satu pihak, tapi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk itu kita cari jalan tengahnya. Dapat dipahami juga ya? Baik, Pak. Baik pak. Maaf Pak Santoso, saya potong sedikit ya. Tapi kan selama ini saya dengar isu-isu tentang masalah ini, tentang penyakit Bapak. Mengapa harus kita duduk sini seolah-olah masih ada masalah besar nih? Dan saya juga bingung nih, mengapa ada Mbak Putri di sini. Mas Hendra, saya diminta Pak Santoso hadir di sini itu karena ada suatu alasan Mas Hendra.
Tapi kenapa? Ini kan urusan keluarga, kenapa harus ada campur tangan dari orang lain? Mas Hendra, adanya Mbak Mirna di sini itu sama relevannya dengan Pak Notaris karena mereka berdua ini akan menjadi saksi dalam perkara ini. Oke, kita mulai dulu forumnya. Itu saya berikan kesempatan kepada Mbak Dewi dan Mbak Reo untuk memberikan alasannya kenapa ingin diadakannya forum mediasi ini. Silakan. Jadi alasan kami berdua ini datang ke forum mediasi ini ya Pak, kami berdua ini ingin meminta keadilan atas hak waris yang sudah Mas Hendra buat itu tanpa pengetahuan kita. Ketidakadilan seperti apa ya? Ya ketidakadilan Kak, karena kamu tuh ngambil harta kamu sendiri tanpa sepengetahuan kita dan kita tuh tidak dibagi rata gitu Kak. Itu kan di situ saya ada alasan mengapa saya mengambil semua hak, karena kan di situ saya dapat mengelola semua aset bapak dan bisnis semuanya. Kan kalian tidak bisa mengelola itu. Alah kak, kamu tuh cuma serakah aja, nggak mungkin kamu tuh peduli sama bapak. Loh, saya tidak serakah. Saya di sini kan untuk kebaikan kita semua. Oke, cukup dulu. Kita coba berikan kesempatan kepada Pak Notaris dan Mas Hendra untuk berbicara. Jadi begini Pak, terkait dengan harta warisan tersebut, mengapa diserahkan semuanya oleh Mas Hendra? Waktu itu saya mendiskusikan kepada Mas Hendra, bahwasanya Mas Hendra setuju untuk mengelola semua aset ini. Memang secara kepemilikan punya Mas Hendra dan punya adik-adiknya itu kepemilikan pribadi-pribadi. Namun Mas Hendra berpendapat bahwasanya Mas Hendra di sini yang memiliki cakap dan bisa mengelola tersebut, makanya tidak diserahkan pada adik-adiknya Pak. Tapi Pak, bahwasannya Pak Hendra ini tidak ada persetujuan dari kami berdua Pak. Terus juga ya, Kak Hendra, bapak itu tuh punya penyakit, dia tuh demensia berat, dia aja nggak kenalin muka aku, nama aku. Kenapa dia bisa tanda tangan surat wasiat ini Pak? Gimana tanggapan Mas Hendra dan juga Pak Notaris nih? Kan mereka ini berdua punya hak di sini. Dan ternyata pas pembuatan ini Mas Hendra tidak benar-benar menanyakan kepada mereka. Waktu itu saya sempat tanyakan Pak kepada Mas Hendra dan juga Pak Subowo. Mas Hendra itu sudah, Pak Subowo sudah lihat Pak, notaris kakak aja kelihatan ragu. Oke, cukup. Kita di sini sudah mendatangkan saksi Mbak Mirna. Saya ingin menanyakan kepada Mbak Mirna, apakah benar Mbak Mirna bekerja di tempatnya Pak Subowo? Benar Bapak, saya bekerja di tempat Bapak, itu mengurus Bapak selama Bapak sakit. Ketika adanya pembuatan surat wasiat ini, Mbak Mirna melihat nggak? Atau ada di lokasi? Kalau saya melihat dan saya ada di lokasi Bapak. Nah, gimana itu Mbak? Kronologinya, biar kita semua di sini tahu. Jadi pada hari itu, waktu itu saya sedang memberikan obat kepada Bapak seperti biasanya. Tiba-tiba Mas Hendra datang dan menyuruh saya untuk keluar dari kamar karena Mas Hendra ingin berbicara kepada Bapak. Mbak, dia ada yang mau datang ke rumah kamu dari pihak notaris. Iya, dia datang sendiri untuk memberikan suatu wasiat. Iya, wasiat. Wasiat, ya wasiat Bapak ini rumah, bisnis lain-lainnya, itu kan tidak terlalu dari atas nama saya. Atas nama kamu? Iya, atas nama saya Pak. Adik-adik kamu gimana? Ini kan urusan mereka itu kan dari urusan saya Pak. Urusan kamu gimana? Kenapa? Ya karena mereka belum bisa mengelola bisnis Bapak. Itu kan biar saya mengelola. Jadi urusan mereka itu biar urusan saya. Harus seperti itu kamu gimana? Tiba-tiba Iya Pak, silakan masuk Pak. Oh iya Pak. Silakan dulu Pak. lalu Bapak dan Mas Hendra mengobrol dengan notaris di Notaris. ruang tamu. Saya di sini Agus Pak. Agus yang berkepada Agus yang pantas. Sini saya ingin memastikan surat yang wasiat yang sudah dibuat itu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan apabila Bapak menyetujui surat wasiatnya, maka Bapak menyatakan itu ya Pak ya. saya juga ada
ada buktinya kok Pak. Saya merekam videonya Pak pada saat itu. Bapak boleh cek sendiri. Tapi setelah Pak notarisnya pergi untuk mengangkat telepon keluar, saya melihat Mas Hendra seperti memaksa Bapak untuk tanda tangan di atas kertas. Saya langsung merekam menggunakan telepon saya untuk jaga-jaga saja jika diperlukan. Mohon maaf Pak, sebenarnya saya di sini hanya menjalankan permintaan daripada Mas Hendra. Berarti bisa kita katakan bahwasannya surat wasiat ini sudah tidak legal. Syarat formilnya tidak terpenuhi, syarat materinya tidak terpenuhi. Maka untuk itu pembagian warisnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Dewi, Mbak Leo, dan Mas Hendra. Mau kayak gimana? Menggunakan hukum waris perdata atau menggunakan hukum waris Islam? Kalau dari saya dan adik saya ingin menggunakan hukum waris perdata aja Pak. Tidak setuju, Pak. Tidak setuju, Pak. Mengapa saya tidak setuju? Karena kan selama ini saya mengurus Bapak, saya mengurus bisnisnya, aset-asetnya itu semua saya yang ngurus. Mereka dua ini tidak bisa mengurus itu, Pak. Makanya harus saya yang paling banyak di sini, Pak. Nggak bisa gitu dong Pak, karena pembagian waris ini harus dibagi secara rata. Terserah kalian semuanya. Oke, bisa saya tarik kesimpulan untuk surat wasiat yang ada itu sudah tidak legal. Maka untuk selanjutnya pembagian waris akan menggunakan hukum waris perdata yang akan dibagi rata. Gimana tanggapannya, Mbak Dewi? Setuju Pak. Mbak Leo? Mas Hendra? Oke, nah